Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, Ewako PSM, Ewako Makassar. Pasti Anda sudah tahu kalau saya sudah berbicara demikian, ini untuk tim Juku Eja, PSM Makassar, yang secara fantastis, luar biasa. Mereka menggelontorkan 5 gol ke tim Maung Bandung atau Persib Bandung. Jadi bagaimana terlihat ya, Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare ini itu bergemuruh. Semua bergembira, pendukung-pendukung dari pasukan Ramang ini, PSM Makassar, bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Ya, motivasi mereka untuk bisa meraih 3 poin di hadapan publik mereka. Itu mereka wujudkan. Tidak main-main, ini kemenangan terbesar yang diraih oleh PSM Makassar setelah mereka melakoni 6 laga di musim kompetisi Liga 1 BRI 2022-2023. Dan 3 poin ini terasa begitu sensasional karena lawan mereka tidak main-main, Persib Bandung. Ya. Persib juga yang sudah mendapatkan pelatih baru Luis Mia tentunya menargetkan bisa mencuri poin di sini. Minimal imbang, tidak boleh kalah. Ya. Tetapi yang kita lihat, faktanya di lapangan bahkan PSM itu bukan kalah dengan skor tipis, tetapi dipermalukan oleh PSM Makassar dengan skor 5-1. Ada 2 pemain PSM Makassar yang pasti teman-teman juga sudah tahu membuat 2 gol di antara 5 gol mereka. Yakob Sayuri dengan 2 gol, Ramadan Sananta dengan 2 gol, dan 1 gol oleh kapten kesebelasan mereka, Wiljan Pluim. Ini pengatur ritme permainan PSM yang tampil sangat baik, sangat dingin ya. Ketenangan dia untuk mengalirkan bola kepada teman-teman dia, karena dia seakan-akan bertarung itu sendiri, walaupun memang ada satu pemain asing lainnya yang gagah tangguh di belakang, Juran Fernandes, tetapi Pluim ini, William Pluim bermain tenang sekali. Ini yang menjadi kunci, salah satu kunci saya pikir kemenangan dari PSM, karena mereka punya otak serangan yang datang dari kapten kesebelasan PSM Makassar. Semua pemain PSM tampil baik, termasuk 5 pergantian yang dilakukan oleh pelatih Bernardo Tavares ini. Itu bermain dengan sangat baik. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali untuk kepincangan pemain ketika terjadi perubahan pemain di lapangan yang dilakukan oleh Tavares. Dan saya harus memuji angkat topi terhadap pelatih yang satu ini. Ini kalau bisa dicari kunci kemenangan juga bagi PSM adalah masternya ada di sini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, dengan kombinasi pemain-pemain muda dan senior, dia mampu memadukan ini dengan serangan-serangan yang itu akan terus bergelombang datang ke pertahanan Persib Bandung. Ya. Memang agak sulit bagi Persib Bandung kalau bisa melihat dengan hanya mengandalkan mungkin hanya kapten mereka Jupe yang bertarung kuat, walaupun di sana ada Rahmat Irianto pemain timnas kita, tapi untuk bermain di tengah berduet dengan Jupe ini bukan tempat yang ideal bagi Rahmat Irianto. Mereka masih punya Fikri di kanan, ada Daisuke Sato di sebelah kiri. Dan memang kasihan kalau bisa melihat jatuh bangun bagi penjaga gawang Imade Wirawan ini untuk bisa menepis, menghalau setiap serangan, tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain PSM. Dan dia harus bisa menerima kenyataan dengan gawangnya itu bobol sampai dengan 5 gol. Nah, gol balasan bagi Persib Bandung yaitu dibuat oleh pemain tim nasional, gelandang elegan Mark Klok. Ini tembakan yang sangat bagus dari luar kotak penalti, shooting dia yang keras dan berhasil menaklukkan Muhammad Reza Pratama, penjaga gawang dari PSM Makassar. Nah, kalau kita kembali dengan apa yang dilakukan oleh PSM, ini dengan Tavares ini, dia selalu yakin dengan bermain 3 back. Nah, Yuran ya, di depan tentunya Reza Pratama, Agung Manan di sana, dan Erwin Gutawa. Ya, ketika mereka tanpa seorang Yance Sayuri yang bahkan tidak dimainkan saat ini, tidak di bangku cadangan, tapi Erwin menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Dan dia tidak tergantikan pemain yang luar biasa bermain di garis belakang untuk menjaga pertahanan dari PSM. Ya, mungkin saja Agung Manan masih bisa ditarik keluar, tetapi Syafruddin Tahar juga yang masuk, ini oke bermain. Ya. Dia juga bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Tavares untuk bermain dengan 3 back. Bahkan ketika ditekan, itu Zaki Ashraf yang tadinya ada bisa didorong ke tengah,
itu cepat akan turun ke belakang sehingga membentuk 4 pemain belakang. Zaki di kanan, Agung Manan itu bergeser sebelum ditarik keluar. Ya, Agung Manan itu bergeser ke kiri, kemudian Yuran bersama dengan Erwin Gutawa itu bermain di 2 bek tengah. Sangat kuat, dibantu dengan gelandang-gelandang yang bermain sangat mobile di tengah ya. Ada Muhammad Arfan di sana, ada Akbar Tanjung yang ikut bertahan dengan kendali permainan tetap di Wiljan Pluim ini, dan Yakob Sayuri itu luar biasa bermainnya. Ketika menekan dia cepat ada di atas, ketika timnya tertekan dia cepat untuk bisa membantu ke belakang juga dengan permainan yang cepat. Dan 2 gol dari Yakob Sayuri ini saya harus ancungan jempol juga, luar biasa. Gol pertama dibuka dengan tembakannya melengkung dari jarak yang begitu jauh, menaklukkan Made Wirawan. Ini yang membuka gol pertama, ini yang membangkitkan semangat dari pemain-pemain PSM untuk terus bisa menekan pertahanan dari Persib Bandung. Memang terasa sekali tanpa Nick Kuipers ya. Ini agak sulit membuat Jupe ini, Ahmad Jufrianto bekerja dengan keras ya di sini. Tanpa juga Iponevo memang nggak ada, terasa sekali bahwa mereka tuh di belakang sulit bisa berbuat yang terbaik. Apalagi dengan pemain-pemain PSM yang begitu bernafsu ya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Oke lah kalau di tengah Persib itu punya pemain-pemain top ya. Ada Deddy Kusnandar, Klok termasuk, dan Ricky Kambuaya. Ini adalah pemain-pemain nasional yang ada di Persib. Tapi mereka juga sulit untuk bisa berkembang dengan pressing yang sangat kuat dibuat oleh pemain-pemain tengah dari PSM. Ya. Ini kelihatan sekali dalam pertandingan hari ini. Ya, kemudian mereka juga bagi Makassar atau PSM Makassar ini, terlihat mereka agak di awal memang kelihatan apakah mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi ternyata mereka jawab dengan luar biasa karena mereka tidak punya Everton Nascimento. Salah satu pemain depan mereka yang sudah membuat 3 gol sejauh ini yang ada di bench yang tidak dimainkan. Sehingga ini bisa menjadi pertanyaan. Tetapi kita bisa melihat Ramadan Sananta bermain oke. Dibantu juga dengan gelandang Ananda Raihan. Nah, ini saya pikir dengan Arfan di sana, Akbar Tanjung, mereka tuh bertiga tuh cepat sekali untuk turun membantu ketika ditekan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Sehingga ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Persib untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam. Nah, itu misalnya pertahanan dari PSM ini kuat. Baru 4 kebobolan sejauh ini, mencetak 13 gol. Berarti plus mereka 9. Ya, termasuk tim yang oke kalau bisa dikatakan di sini ya. Dan kembali Tavares, saya selalu berbicara dengan pelatih ini. Jadi siapapun pemain yang ditarik keluar dan masukkan ini oke. Kita bisa melihat Rashid Bakri yang dimainkan. Ini pemain yang juga bergerak sangat mobile di tengah. Dan Rashid Bakri memberikan 1 assist dia yang diselesaikan dengan baik oleh kapten mereka, Wiljan Pluim, di gol kelima dengan tandukan kepala. Jadi siapapun yang dimainkan, Safrudin Tahar juga masuk ketika Agung Ananda untuk keluar. Tidak ada masalah. Pertahanan dari Persib juga tetap kuat. Ya, ada beberapa pemain muda yang juga dimainkan dan semua tidak ada pengaruh. Semua bermain dengan penuh gairah motivasi yang kuat untuk bisa meraih hasil yang positif bagi PSM, dan semua itu adalah racikan ya taktik dan strategi yang dimainkan oleh Tavares. Skema permainan yang oke yang kita bisa melihat di pinggir lapangan. Dia begitu sibuk untuk memberikan arahan kepada semua pemain. Padahal dalam posisi unggul ketika 3-1, 4-1 dan bahkan 5-1 karena PSM kan di babak pertama sudah langsung unggul dengan 3-1 sebelum ada 2 gol tambahan di babak kedua ya, yang dibuat oleh Zayuri dan juga dengan Pluim. Dan gol Zayuri di babak kedua ini juga berkelas sekali ya. Bagaimana dia meliuk-liuk dengan skill individu yang oke dari luar kotak penalti. Dia melepaskan tembakan setelah melihat posisi dari Made Wirawan yang agak ke kiri dan dia melakukan tembakan ke sudut kiri dan bergetarlah gawang dari Persib Bandung. Ini pemain yang oke, pemain yang saya pikir pantas untuk masuk di tim nasional senior. Bisa dicoba oleh pelatih Sintayong, memanggil dia dalam uji coba di FIFA Matchday. Dan ini yang saya harapkan ketika kalau dia dipanggil, kita akan lihat bagaimana debut dia, performa dia bersama dengan tim Garuda kita. Dan sudah layak dia bisa mendapatkan 3 gol yang dibuat dengan 2 assist yang dibuat oleh Yakob Sayuri ini. Artinya sama seperti kapten ke-11 mereka dengan Wiljan Pluim yang juga membuat 3 gol dan 2 assist sejauh ini bersama dengan PSM. Ya, dan Pluim dalam pertandingan melawan Persib membuat juga 1 assist yang bagus ya kepada Ramadan Sananta untuk bisa membuat
gol di samping 1 gol dia. Jadi selamat buat PSM ya, yang sudah naik sekarang ke posisi ketiga, hanya 2 poin di belakang pimpinan klasemen Borneo FC. Sekarang mereka memiliki poin sama 16 dengan Madura United yang berada di posisi kedua. Dan PSM masih punya 1 pertandingan karena semua sudah bermain dengan 7 laga, mereka baru bermain dengan 6 laga. Ada partai tunda lagi dengan Barito Putra. Nah, setelah ini mereka harus ke Kediri menghadapi Persik Kediri yang berada di posisi paling buncit klasemen di urutan 18, dan saya rasa mereka bisa mengatasi karena PSM ini juga kuat dalam bermain tandang dan mereka bisa memenangkan laga. Sebelum mereka kembali ke Makassar dan bermain di Parepare lagi, ya, di Stadion Gelora B.J. Habibie ini untuk bisa menjamu tim kuat seperti Persebaya Surabaya. Ya, mereka kembali bermain di kandang dan saya pikir sulit tersentuh, sulit ternoda kalau mereka bermain di kandang. Mengerikan memang penampilan PSM. Setelah melawan Persebaya, ya, kalau mereka mungkin bisa menang di sini, mereka keluar kandang melawan Dewa United. Dan saya rasa juga mereka bisa mengatasi Dewa United, walaupun Dewa United lagi bagus ini, lagi terus merangsek naik ke papan tengah, karena mereka mengalahkan PSIS Semarang dengan 2-1 dalam pertandingan bersamaan. Ketika PSM bisa mengalahkan Persib Bandung ini. Dan sebelumnya juga, ya, kemenangan pertama diraih oleh Rans Nusantara tuh, Cilegon FC ini. Ya, ketika mereka juga menang melawan Barito Putra dan Barito itu turun ke posisi 17. Ya, dan Rans itu bisa bernafas lah, walaupun memang masih ada di zona merah. Tapi mereka hanya 2 poin terpaut dengan Persib Bandung dan PSIS Semarang. Jadi bagi PSIS Semarang dan Persib Bandung yang memiliki 7 poin ini bahaya juga mendekati zona merah atau zona degradasi. Karena di posisi 14 ya, 15 itu ada Persis Solo ya, yang berada di sana dengan 6 poin, berarti 1 poin di atas Rans. Ya, dan Rans masih ada di zona merah dan bahaya juga kalau bagi Persib dan PSIS bisa ketarik ke bawah. Karena ini menarik, ada 3 tim ya, yang baru saja memecat pelatih mereka, baik dari Persis Solo, Persib Bandung, dan PSIS Semarang, dan mereka sekarang tergeret terus ada di bawah dan mendekati zona merah. Ini bahaya, ya, terutama bagi Persib Bandung yang sudah mendapatkan Luis Mia. Ini Luis Mia sudah melihat di sini, walaupun dia mungkin tidak ada di pinggir lapangan, ada Budiman Yunus, tapi ini PR bagi Luis Mia untuk bisa segera bangkit performa dari Persib Bandung ini setelah mereka kalah dengan sangat telak melawan PSM Makassar. Sampai di sini bagaimana saya mereview pertandingan antara PSM dan Persib Bandung yang memang di luar dugaan juga bagi saya bahwa PSM itu bisa menang dengan 5-1. Saya mungkin melihat bahwa mungkin PSM menang 1-0, 2-1 wajar. Tetapi dengan 5 ini luar biasa. Dan kembali saya harus memuji bahwa masternya ada di belakang saya ini. Tavares. Top punya. Sampai di sini bersama dengan Bung Ropan, dan tetap acara Bung Ropan atau channel Bung Ropan ini didukung oleh ACC Astra Credit Company. Ada kopi tubruk gajah di sini, ya, juga dengan croissant. Kita akan lihat air minum juga embun. Oke, ciao.